Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua ya. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang pembagian bilangan bulat dan operasi hitung campuran. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan tentang konsep pembagian. Jadi konsep pembagian itu seperti apa sih? Nah, di sini Ibu memiliki 6 buah apel. 6 buah apel ini akan Ibu bagikan kepada 3 teman Ibu. Bagaimana caranya supaya setiap teman Ibu ini mendapatkan jumlah apel yang sama? Caranya, kita bagi 6 apel ini kepada 3 teman Ibu. Kemudian kita lakukan lagi, kita bagi sisa dari apel ini, kita bagi ke 3 teman Ibu. Dengan demikian, ternyata setiap teman Ibu mendapatkan 2 buah apel. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 6 dibagi 3 itu artinya sama dengan 6 dikurangi 3, kemudian dikurangi 3 lagi, sehingga apel Ibu sudah tidak bersisa lagi. Berapa banyak angka 3 yang muncul di sini? Ternyata ada 2 angka 3, sehingga dapat kita simpulkan bahwa 6 dibagi 3 adalah 2, di mana 2 ini adalah banyaknya buah apel yang didapatkan oleh setiap teman Ibu. Nah, untuk bisa mengerjakan pembagian dengan cepat, kalian jangan lupa untuk menghafalkan perkalian 1-10. Loh Bu, ini kan bab pembagian, kenapa kita harus menghafalkan perkalian? Ya, karena dari perkalian kita bisa menentukan dengan cepat hasil suatu pembagian. Ibu beri contoh. Jika 8 dikali 3 sama dengan 24, maka ketika kita memiliki 24 dibagi 3, kita tidak perlu lagi menghitung susah-susah 24 kalian kurangi 3, kurangi 3, kurangi 3 hingga habis berapa angka 3 yang muncul. Kita tidak perlu seperti itu. Cukup kita ingat-ingat saja bahwa 8 dikali 3 adalah 24. Maka ketika 24 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 8. 24 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 8. Begitupun juga ketika Ibu memiliki 24 dibagi 8 hasilnya akan sama dengan 3. 24 dibagi 8 hasilnya sama dengan 3. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Jadi kalian jangan lupa menghafalkan perkalian 1-10. Karena di bilangan yang besar pun kalian nanti akan memerlukan perkalian 1-10 untuk menentukan hasil suatu pembagian. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang rumus pembagian bilangan bulat. Rumus pembagian bilangan bulat sama kok dengan rumus perkalian pada bilangan bulat, yaitu kalian bisa mengingat-ingat rumus sam po bene. Jika sama hasilnya positif, jika beda hasilnya negatif. Maksudnya apa? Ketika kalian memiliki bilangan positif dibagi bilangan positif, maka hasilnya akan menjadi bilangan positif. Jika kalian memiliki bilangan negatif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jika kalian memiliki bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Jika kalian memiliki bilangan negatif yang dibagi bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh. Jika kalian memiliki 15 dibagi 5, hasilnya adalah 3. 15 positif dibagi 5 positif, hasilnya 3 positif. Kemudian jika kalian memiliki negatif 15 dibagi negatif 5, hasilnya positif 3. 15 dan 5 sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Kemudian jika kalian memiliki 15 dibagi negatif 5, maka hasilnya sama dengan negatif 3. Karena 15 merupakan bilangan positif, sedangkan 5 adalah bilangan negatif.
mereka berbeda, maka hasilnya negatif. Selanjutnya yang terakhir, jika kalian memiliki negatif 15 dibagi 5, maka hasilnya juga sama dengan negatif 3, karena 15 adalah bilangan negatif, 5 adalah bilangan positif, dan mereka adalah bilangan yang berbeda, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran maksudnya dalam satu soal, kalian akan menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian secara bersamaan. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Pertama-tama yang perlu kalian ingat adalah dahulukan operasi yang berada di dalam tanda kurung. Entah itu yang dikurung itu perkalian, atau pengurangan, atau pembagian, maupun penjumlahan, dahulukan yang berada di dalam kurung. Ingat ya. Nah, sekarang jika di suatu soal ada beberapa operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dalam satu soal, tapi tidak ada tanda kurung dalam operasi-operasi tersebut, bagaimana kita mengerjakannya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan peraturannya. Jika kalian memiliki operasi penjumlahan dan pengurangan, mereka itu sama-sama beratnya. Artinya, kalian harus mengerjakannya urut dari kiri. Jadi jika yang di kiri pengurangan, maka kalian dahulukan pengurangannya. Kalau yang di kiri penjumlahan, maka kalian dahulukan penjumlahannya. Paham ya? Selanjutnya, jika kalian memiliki perkalian dan pembagian, maka mereka juga sama beratnya, mereka seimbang. Maka pengerjaannya urut dari kiri. Jika yang di kiri pembagian, maka kalian kerjakan dulu pembagiannya. Jika yang di kiri perkalian, maka kalian dahulukan mengerjakan perkaliannya. Untuk selanjutnya, kasusnya berbeda. Jika kalian memiliki perkalian atau pembagian dan penjumlahan dan pengurangan, ternyata timbangannya seperti ini. Berat sebelah, berat di operasi perkalian dan pembagian. Maka apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah mendahulukan operasi perkalian dan pembagian. Walaupun operasi perkalian dan pembagiannya itu terletak di paling kanan, terletak di sampingnya sama dengan misalkan. Tapi kalian harus mendahulukan itu dulu, baru kalian kerjakan operasi penjumlahan dan pengurangannya. Nah, supaya tidak bingung, Ibu berikan contoh ya. Di sini Ibu berikan contoh 120 dibagi negatif 12 ditambah 24 dikali negatif 10. Di sini ada berapa operasi ya? Ternyata setelah kita lihat ada 3 operasi. Operasi pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Seperti yang Ibu bilang tadi, pertama kalian lihat dulu dalam soal ini ada tanda kurung atau tidak untuk menandai operasinya. Ternyata setelah kita lihat tidak ada tanda kurung di sini untuk menandai operasinya. Tanda kurung di sini hanya untuk membatasi angka negatif saja ya. Jadi kita gunakan operasi pada matematika. Di sini ada pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Ingat, pembagian dan perkalian itu lebih berat daripada penjumlahan. Jadi, kita harus mengerjakan pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Kemudian kita ingat-ingat juga, pembagian dan perkalian ini ternyata sama berat, sehingga mereka dikerjakannya urut dari sebelah kiri. Sehingga pengerjaannya seperti ini. Kita kerjakan dulu yang pembagian, 120 dibagi negatif 12. Kebaikan yang belakang kita tulis ulang saja. Hasilnya 120 dibagi negatif 12 adalah negatif 10. Kemudian kita tulis ulang yang belakang ini, plus 24 kali negatif 10. Nah, ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Perkalian dan penjumlahan itu lebih berat perkalian. Jadi kita dahulukan perhitungannya yang perkalian. Hasilnya negatif 10 ditambah negatif 240 yang diperoleh dari 24 dikali negatif 10. Nah, setelah itu operasinya tinggal penjumlahan saja kan. Jadi ya tinggal kalian operasikan negatif 10 ditambah negatif 240.
hasilnya negatif 250. Semoga mudah dipahami ya. Jika memang kalian masih bingung atau perlu ada yang ditanyakan, langsung saja hubungi ibu ya. Selanjutnya, ada beberapa soal untuk kalian. Bisa kalian catat terlebih dahulu, kemudian kalian kerjakan di buku tulis kalian. Ibu tunggu untuk dikumpulkan ke ibu ya. Ibu memberikan 5 soal. Soal yang pertama, negatif 600 dibagi 20, hasilnya berapa? Soal yang kedua, 60 dikurangi negatif 20 dikali 12 ditambah 75, hasilnya sama dengan berapa? Soal yang ketiga, negatif 10 ditambah 4 dikali negatif 5 dikurangi 4, hasilnya berapa? Soal yang keempat dan kelima berupa soal cerita. Diketahui skor pada kompetisi matematika adalah 4 untuk setiap jawaban yang benar, 0 untuk soal yang tidak dijawab, dan negatif 1 untuk setiap jawaban yang salah. Jika dari 50 soal yang diberikan, Siti tidak menjawab 6 soal dan menjawab salah 5 soal, maka berapakah skor yang diperoleh Siti? Kemudian soal terakhir, Bu Santi memiliki 144 ballpoint. Kemudian ia membeli lagi 3 pak ballpoint dengan setiap paknya, satu paknya berisi 12 ballpoint. Jika seluruh ballpoint akan dibagikan kepada 36 siswanya dan setiap siswa akan memperoleh ballpoint yang sama, maka berapakah ballpoint yang diterima masing-masing siswa? Selamat mengerjakan ya. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.